Untuk jenis pembunuhan dalam kitab Nizamul Uqubat fil Islam karangan Syekh Abdurrahman Al-Maliki, ya beliau menyebutkan ada 4 jenis pembunuhan. Nah, ini penting untuk dibahas dan dipahami karena 4 jenis pembunuhan ini nanti akan menentukan apa jenis hukumannya. Jadi jenis hukuman itu bergantung kepada jenis pembunuhan. Jadi kita penting pahami ini agar kemudian kita juga nanti tepat, ya misalkan kalau kita ditanya umat atau bahkan ada yang menjadi qadhi ya untuk memutuskan perkara ini, dia juga tepat dalam hal penentuan keputusan hukumnya. Jadi yang pertama itu ada disebut dengan qatlul amad, atau kalau dalam bahasa Al-Quran tadi muta'ammidan, yakni pembunuhan yang sengaja. Apa indikatornya? Ada niat untuk membunuh, ada tujuan untuk membunuh. Dan yang ketiga, menggunakan alat yang secara umum itu digunakan untuk membunuh. Jadi ada niat, ya seperti kasus Irjen FS ini kan jelas ada niat, karena sebelum pembunuhan ternyata ada penyiksaan, ya diikat dulu di kursi, kemudian disiksa dulu, sampai kemudian dibuat skenario, sampai Irjen FS sendiri yang menggunakan senpinya Brigadir Joshua ini yang kemudian dia tembakan ke dinding sehingga seolah-olah terjadi aksi saling tembak begitu. Kemudian ada juga instruksi. Ini berdasarkan fakta hukum yang diceritakan oleh Kapolri sendiri. Ada instruksi dari Irjen FS kepada Brigadir Baradae untuk kemudian menembak begitu. Berarti di sini ada niat. Lalu ada tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Nah, ini sama dengan kasus oknum TNI yang mengupah orang. Ini jelas ada niat, ada tujuan. Lalu menggunakan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh. Nah, senjata api jelas alat yang digunakan untuk membunuh. Atau yang alat yang lain misalkan seperti celurit, seperti parang, pisau, ya, dan lain sebagainya. Yang memang itu secara umum bisa menjadi penghantar menuju kepada kematian. Ini disebut qatlul amad atau pembunuhan sengaja. Yang kedua adalah syibhul amad atau seperti sengaja. Apa indikatornya? Dia itu ada unsur kesengajaan untuk menyakiti seseorang, misalkan menyiksa, ya, tapi tidak ada niat untuk membunuh. Jadi awalnya hanya untuk menyiksa saja, misalkan dengan dipukul, ya pakai tongkat. Nah, lalu yang ketiga itu tidak menggunakan alat membunuh, misalkan dipukul pakai tongkat tadi. Jadi umumnya orang kalau dipukul pakai tongkat, dipukul di bagian anggota tubuh yang aman, misalkan tidak mematikan, itu tidak mati gitu. Nah, dan dia itu tidak ada niat untuk membunuh, ya tanpa niat membunuh, tapi niatnya menyakiti, ya menyiksa tadi. Makanya masuk judul kita menyiksa. Tidak menggunakan alat membunuh. Ternyata ya pihak yang disiksa itu meninggal. Nah, maka ini nanti disebut sebagai syibhul amad atau pembunuhan yang seperti sengaja. Syibh itu kan artinya seperti, ada syibhul jumlah, ya seperti kalimat ya, kalau dalam ilmu. Nah, kemudian ada yang ketiga disebut dengan qatlul khata', ya pembunuhan tidak sengaja. Apa indikatornya? Tidak sengaja membunuh, tapi ada niat untuk melakukan perbuatan. Jadi misalkan ada seseorang mengundurkan mobil. Ketika dia mengundurkan mobil, ternyata tertabrak seseorang. Lalu orang yang tertabrak itu meninggal. Nah, di sini ada kesengajaan melakukan perbuatan, tapi bukan perbuatan yang berkaitan langsung dengan pembunuhan. Apa kesengajaannya? Ini mengundurkan mobil. Nah, lalu mengenai seseorang. Orang yang tertabrak itu meninggal. Nah, itu disebut qatlul khata'. Nanti ada 2 jenis, kita akan rinci lebih lanjut. Atau seseorang menembak burung. Ini kan contoh yang biasa dipakai kalau untuk bahasan qada wal qadar ya. Lalu kena orang gitu. Dia itu menembak, targetnya burung. Jadi dia ada unsur kesengajaan untuk menembak. Menembaknya itu ada unsur kesengajaan dengan senjata, dengan senapan angin misalnya. Ternyata burungnya lepas, kena orang. Nah, ada unsur kesengajaan menembaknya itu. Tapi akibat atau dampak dari apa yang dia lakukan itu di luar rencana dia. Dia berniat menyiksa tidak, berniat menembak orang tidak, tapi ternyata pelurunya meleset mengenai orang. Nah, ini sehingga orang yang terkena peluru itu meninggal. Nah, itu namanya qatlul khata'.
Nah, lalu yang ketiga ada pembunuhan yang terjadi tidak dengan kesengajaan. Sebenarnya dia itu mirip nanti dengan jenis ketiga. Bahkan nanti dia dimasukkan dalam model pertama dari jenis ketiga, tapi ada sedikit perbedaan. Maka kemudian Syekh Abdurrahman Al-Maliki itu memasukkannya dalam bahasan terpisah. Apa bedanya? Bedanya itu tidak sengaja membunuh dan tidak ada niat melakukan perbuatan. Jadi perbedaannya itu tidak ada niat melakukan perbuatan. Kalau di qatlul khata itu ada niat melakukan perbuatan. Ya, jadi mengundurkan mobil dia ada niat untuk mengundurkan mobil. Menembak burung dia ada niat untuk menembak burung. Kalau jenis keempat ini terjadi tidak dengan kesengajaan itu emang dia itu tidak bersengaja melakukan perbuatan itu. Misalkan apa? Ada orang yang naik ke atas gedung tertentu, lalu tiba-tiba angin kencang menerpa dia, lalu dia terjatuh. Nah, jatuhnya dia itu bukan atas kesengajaan dia. Nah, lalu ternyata di bawah itu menimpa orang. Nah, orang yang tertimpa itu kemudian mati. Nah, ini namanya pembunuhan yang terjadi tidak dengan kesengajaan. Jadi agak berbeda ya. Jatuhnya dia itu tidak ada unsur kesengajaan, apalagi sampai menimpa orang atau sampai akhirnya menyebabkan meninggalnya seseorang. Nah, itu di luar rencana dia. Atau misalkan ada kasus beberapa waktu yang lalu kan, anak dari seorang tokoh agama, penceramah, yang main-main senjata apinya pengawal si ayah. Ketika si ayah dan pengawal ini sedang sholat. Nah, rupanya anak ini main-main senjata api milik pengawal dari pihak kepolisian. Nah, entah bagaimana, apakah itu saya itu terkunci atau tidak terkunci, atau terkunci tapi si anak itu bisa membuka. Intinya dia main-main saja atas senjata api itu. Ternyata meletus dan mengenai adiknya. Adiknya meninggal. Nah, ini jenis keempat. Jenis keempat itu main-main senjata api meletus lalu mengenai orang lain meninggal. Atau seorang driver yang mengendarai mobil lalu kemudian bannya lepas dengan tiba-tiba padahal sudah dia cek sebelumnya, atau remnya blong, seperti kapan waktu itu ada truk ya kan, truk gandeng yang cukup panjang dari Samarinda, ternyata remnya blong lalu terjadi kecelakaan berantai sehingga banyak menelan korban itu. Nah, ini juga jenis keempat. Atau dulu ada kejadian kren roboh ya di Makkah Al-Mukarramah, persisnya di Masjidil Haram, kren untuk pembangunan Masjidil Haram tiba-tiba jatuh lalu menimpa sejumlah jamaah yang sedang sholat. Nah, ini jenis keempat. Ya, jenis keempat. Baik, jadi tidak ada niat melakukan perbuatan lalu menimpa orang lain sehingga orang lain itu meninggal. Ini adalah pembunuhan yang terjadi tidak dengan kesengajaan. Nah, 4 hal ini penting untuk kita pahami untuk mengetahui jenis sanksinya apa. Nah, untuk yang pertama, yakni berkaitan dengan qatlul amad, itu sanksinya yang pertama adalah qisas. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas, yakni hukum bunuh atas orang yang membunuh ya pada kasus pembunuhan. Ini pilihan pertama, ketika wali dari korban itu tidak memaafkan. Nah, kalau wali dari korban itu memaafkan, ya, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah wali korban itu meminta diat, namanya uang darah. Ya, diat mughaladzah, yakni 100 ekor unta. Dan para ulama merinci yang 100 ekor unta itu rinciannya detail ya. Secara umum itu 60 yang belum bunting, yang tidak bunting, dan 40 yang bunting. Nah, yang 60 itu ada rincian lagi. Dari yang 60 itu 30-nya untanya itu hiqqah. Apa tuh hiqqah? Unta yang sudah masuk usia 3 tahun. Dan 30-nya itu jaza'ah. Ya, ini sudah masuk usia 4 tahun. Jadi ada rincian begitu. Dan 40-nya si unta itu bunting. Dan itu dibayar tunai. Nanti agak beda dengan jenis pembunuhan qatlul khata, nanti boleh dicicil selama 3 tahun. Itu ada rincian. Jadi ini dibayar tunai. Itu pilihan pertama. Dengan membayar diat ini berarti si pelaku pembunuhan terbebas dari qisas. Atau yang kedua, pihak keluarga itu berdamai dengan meminta harta tapi bukan diat.
Jadi dia minta sejumlah harta, misalkan 3 miliar misalkan. Nah itu boleh begitu. Atau yang ketiga dari poin kedua ini, si keluarga korban itu memaafkan dan tanpa meminta apa-apa. Jadi dia ridho dengan apa yang terjadi dan dia tidak minta apa-apa. Nah, itu bisa ya, secara syariat memang dibolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis, banyak dalilnya, tapi di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Nabi SAW mengatakan, mengqatala muta'ammidan, siapa yang membunuh dengan sengaja, dufi'a ila auliya il maqtul, maka keputusannya itu diserahkan kepada pihak wali yang terbunuh. Fa in sya'u qataluh, kalau dia mau ya, mereka bisa membunuhnya, yakni qisas tadi. Wa in sya'u akhadud diyah, kalau dia mau dia bisa mengambil diat. Apa diatnya? Wahiyya thalathuna hiqqah, tadi yang 30 unta usia 3 tahun, wa thalathuna jaza'ah, 30 unta usia 4 tahun, wa arba'una khalifah, ya 40 ekor unta bunting. Wa ma sulihu alaihi fahum lahum, dan apa yang disepakati itu adalah hak mereka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Kemudian tentang dalil qisas tadi sudah ya, intinya begitu. Lalu ada hadis Nabi yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang qisas dari seorang Yahudi yang membunuh budak perempuannya, ya, Jariyah, dengan digencet kepalanya, dijepit dengan 2 batu. Nah, kemudian Nabi mengqisas si Yahudi ini. Nah, kemudian yang kedua adalah hukuman untuk syibhul amad, yakni pembunuhan seperti sengaja tadi. Indikatornya apa tadi? Ada unsur kesengajaan untuk menyiksa. Alat penyiksaannya bukan alat yang secara umum digunakan untuk membunuh. Lalu dia itu tidak ada niat untuk membunuh, tapi ternyata terbunuh. Nah, itu syibhul amad. Maka untuk syibhul amad ini tidak berlaku kisos. Ya, jadi si pembunuh ya, yang syibhul amad seperti sengaja ini, dia tidak dihukum bunuh. Tidak dihukum bunuh. Nah, hanya dia dikenai diat dengan ketentuan ini. Diatnya adalah 100 ekor unta, 40 diantaranya adalah hamil. Dan boleh itu dicicil 3 tahun. Atau alternatif kedua, damai dengan harta bukan diat. Kesepakatan saja sekian rupiah, sekian dolar, sekian lira atau real. Dan yang ketiga, ya damai tanpa diminta apapun. Jadi dalilnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Nabi SAW mengatakan, inna qatilal khata'i syibhul amad. Qatilas saut awil asa. Jadi sesungguhnya pembunuhan seperti sengaja itu qatilas saut, yakni membunuh dengan saut. Ya, saut itu dengan ini cemeti. Awil asa, dengan tongkat. Ya, fihi mi'atun. Maka si pelaku pembunuhan itu ada kewajiban untuk membayar 100 ekor unta tadi. Ya, kalau memang diminta dari wali maktul, ya, auliaul maktul, dari wali-wali yang korban yang terbunuh. Minha arba'una fi butuniha auladuha. Dari 100 ekor unta itu 40 diantaranya itu di perutnya ada janin. Jadi artinya sedang bunting. Baik, ini untuk syibhul amad. Nah, kemudian yang ketiga jenis pembunuhan tadi adalah qatlul khata', pembunuhan karena tidak sengaja. Jadi kalau syibhul amad tadi itu seperti sengaja, kalau khata' ini tidak sengaja. Nah, ini ada 2 jenis, ya Ustadz Alimuddin dan pemirsa sekalian. Yang pertama adalah si pembunuh itu memang berniat melakukan perbuatan, ya, tapi bukan maksud untuk membunuh orang. Jadi tadi seperti apa aja? Mengundurkan mobil, mengenai orang, lalu yang terkena itu terbunuh. Dia memang ada niat untuk mengundurkan mobil. Atau yang kedua, contohnya menembak burung kena orang. Nah, ini nanti kita namai jenis pertama. Yang kedua, dia itu berniat membunuh, tapi yang dia niati untuk dia bunuh itu orang kafir di negara kafir, kafir harbi, negara kafir harbi. Jadi memang ada niat untuk membunuh. Jadi kan, dan kafir harbinya ini kafir harbi fi'lan gitu. Dalam fikih juga dibolehkan membunuh kafir harbi yang kafir itu jelas-jelas musuh kaum muslimin secara de facto, secara real. Nah, dia disebut kafir harbi fi'lan. Nah, dia itu ingin membunuh kafir harbi. Nah, dikira yang dibunuh itu orang kafir harbi. Ternyata gitu, yang dibunuhnya itu muslim. Karena kan bisa jadi di negara kafir harbi itu juga ada muslim.
Ya, sebut misalkan di Amerika yang memerangi kaum muslimin di Irak, di Afghanistan, itu kafir harbi, fi'lan, atau Israel. Tapi ternyata di Amerika itu ada kaum muslimin. Yang kaum muslimin ini tidak menampakkan keislamannya. Jadi nggak jelas identitasnya. Jadi ini cerita sedikit Ustaz ya. Kayak di Turki itu kan ya waktu kita jalan-jalan ke Turki itu ya kita gimana ya? Kan Turki itu negara destinasi wisata dari berbagai negara. Karena di Turki itu pernah ada dua peradaban itu, ada dua agama yang memimpin, Kristen dan Islam. Akhirnya juga orang-orang Kristen datang ke sana. Dan terkadang nggak bisa kita bedakan gitu pakaian Muslim dengan non Muslim. Laki-lakinya sama pakai celana, pakai baju biasa. Perempuannya ya begitu pakaian minim, dan ada juga perempuan Muslimah yang berpakaian minim. Gitu. Kita sulit membedakan. Ya, jadi kita mengucap salam, assalamualaikum itu juga ragu dia itu Muslim apa enggak. Tapi ya kalau seseorang tuh pakai peci gitu kan, kita tim kita kemarin itu tim susur jejak peradaban Islam itu pakai peci terus kemana-mana. Jadi jelas akhirnya orang yang duluan ngucapin salam kita, assalamualaikum Indonesia, assalamualaikum Malaysia, dikira kita tuh Malaysia ya. Rupanya Malaysia itu lebih terkenal ketimbang Indonesia di Turki gitu. Kan ada identitas gitu. Nah ketika nggak ada identitas tertentu, bagi perempuan muslimah identitasnya itu ya kerudung dia, jilbab dia. Tapi kalau kemudian pakaiannya sama dengan perempuan-perempuan muslim dari Eropa, itu kita nggak bisa membedakan. Nah, misalkan itu terjadi gitu ya, dia berniat membunuh kafir harbi, ternyata yang dibunuh itu seorang muslim, ya. Atau kafir zimmi, atau kafir mu'ahid, atau kafir musta'min. Nah ini juga termasuk kategori qatlul khata' namanya, pembunuhan yang tidak sengaja. Khata' itu secara bahasa maknanya kan keliru, keliru atau terkeliru ya, tersalah atau tidak sengaja. Nah terhadap dua jenis ini, jenis sanksinya juga berbeda. Untuk jenis pertama, yakni yang tidak ada niat untuk membunuh, tapi ada niat untuk melakukan perbuatan yang akhirnya berdampak pada kematian tadi, itu sanksinya adalah sediat 100 ekor unta, di mana rinciannya begini, 20 itu bintul makhad. Ya. Apa itu bintul makhad? Unta betina, jadi harus betina, yang usianya itu setahun. Ada rincian begitu para ulama sebenarnya. Kemudian 20 ibnu makhad. Jadi kalau tadi bintu, sekarang ibnu makhad. Jadi jantan, usianya 1 tahun, atau jantan usianya 1 tahun. Kemudian 20 bintu labun. Bintu labun itu unta betina, usianya 2 tahun. 20 hiqah yang tadi ya, 3 tahun. Kemudian 20 jazaah yang usianya 4 tahun. Dan boleh dicicil selama 3 tahun. Masya Allah, betapa repotnya Ustaz, coba antum lihat itu rinciannya begitu. Bayangkan kalau ada orang membunuh dengan kategori khotok pun ternyata diatnya itu sedetil itu aturannya. Jadi Masya Allah harus sangat hati-hati gitu dalam Islam. Dan plus ada tambahan memerdekakan budak. Jadi selain diat ada kafarat. Jadi diatnya tidak 100 ekor unta dengan rincian begitu tadi. Kemudian ada lagi kafarat, yakni membebaskan seorang budak. Budaknya pun harus mukmin. Jadi di sini ada takyid, yakni mukmin, bukan sembarang budak, ya, bukan budak yang kafir, tapi harus mukmin. Atau kalau tidak ditemukan budak mukmin, bisa diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut, ya, tidak boleh terputus. Nah itu pilihan pertama. Pilihan kedua damai dengan harta bukan diat. Pilihan ketiga damai tanpa kompensasi. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 92, Allah Ta'ala mengatakan wa man qatala mu'minan khata'an. Siapa yang membunuh seorang mukmin karena khotoan, ya, karena tersalah, tidak sengaja, ya, tadi karena nembak burung tertembak seorang mukmin, maka fatahriru raqabatin mu'minah. Kata Allah, balasannya dia harus tunaikan itu adalah membebaskan seorang budak mukmin. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Jadi mu'minatin ini menjadi sifat dari raqabah. Sekaligus karena dia sifat, maka dia menjadi takyid, menjadi pembatas. Takyid dengan sifat. Ya ini budaknya ini harus mukmin, nggak boleh sembarang budak. Boleh laki-laki mukmin atau budak perempuan mukminah. Wa musallamatun ila ahlihi, wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Dan tidak cukup itu, tapi dia harus membayar diat. Wadiyatun musallamatun yang diserahkan ila ahlihi, yakni kepada auliyaul maktul tadi, wali-wali ahli waris dari orang yang pihak yang dibunuh.
illa ayyasaddaqu, kecuali ahli warisnya itu mensedekahkan. Nah, itu poin yang terakhir itu. Artinya dimaafkan tanpa kompensasi apapun. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Nah, bagi siapa yang tidak mendapati budak, maka dia boleh menggantinya dengan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini kalau qatul khata' jenis pertama. Nah, adapun untuk qatul khata' untuk jenis kedua, maka kewajibannya menurut Syekh Abdurrahman Al-Maliki itu adalah hanya membayarkan kafarat, yaitu membebaskan budak mukmin jika ada. Kalau tidak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa membayar diat yang 100 ekor unta tadi. Dalil masih di surah An-Nisa, lanjutan ayat tadi, fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Jadi kalau jika si terbunuh dari kaum yang memusuhi kalian, dari di Darul Harbi misalkan, padahal ternyata dia itu mukmin, maka hendaklah si pembunuh itu membebaskan seorang budak mukmin. Nah, yang terakhir itulah jenis pembunuhan yang terjadi tidak dengan kesengajaan. Jadi Al-Fakir ulang ya, tidak sengaja membunuh dan tidak ada niat melakukan perbuatan. Jadi tidak sengaja membunuh itu pokoknya, dan tidak ada niat melakukan perbuatan. Contohnya jatuh dari gedung menimpa orang yang tertimpa meninggal, main sempi meletus, mobil yang lepas ban atau rem blong atau kren yang roboh tadi itu. Maka Syekh Abdurrahman Al-Maliki itu menyerupakan jenis pembunuhan seperti ini dengan pembunuhan tidak sengaja atau qatul khata' jenis yang kedua. Ya, beliau bukan kedua ini saya ketik yang pertama, karena sama-sama tidak sengaja dalam melakukan perbuatan. Jadi kalau yang kedua tadi kan sengaja atau sengaja membunuh, jadi nggak sama dengan jenis kedua. Tapi ini salah ketik, mohon maaf. Ini harusnya sama dengan jenis yang pertama, yaitu sama-sama tidak ada unsur kesengajaan. Yang pertama tadi kan tidak sengaja kan, misalkan karena tadi mengundurkan mobil, dia niatnya mengundurkan mobil, tidak sengaja terbunuh orang. Kalau jenis kedua tadi sengaja membunuh, tapi yang dibunuh niatnya itu kafir harbi, ternyata yang terbunuh mukmin atau kafir dhimmi. Nah, dan itu ketidaksengajaan itu ternyata menghantarkan pada kematian. Maka hukumnya adalah membayar diat 100 ekor unta dan kafarat. Ya, kafaratnya itu apa? Membebaskan budak mukmin, atau kalau nggak ada budak mukmin maka berpuasa 2 bulan berturut-turut.